Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Minggu 28 Januari 2024. Sapaan sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Doa kita akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR, dan renungannya bersama dengan saya, Suster Maria Sifra PRR. Mari Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita hari ini dengan terlebih dahulu mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, syukur berlimpah kami haturkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu itu. Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi penyelamat kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan mengamalkan sabdanya dalam keseharian hidup kami. Dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan kami. Karena Engkaulah Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Kita baru saja mendengar sabda suci dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 28. Kita mendengar kisah tentang Yesus mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Orang-orang sangat berkesan dengan pengajaran Yesus karena ia mengajar dengan kuasa, ia mengajar dengan penuh wibawa. Saat seorang yang kerasukan roh jahat mencoba melawannya, Yesus dengan tegas mengusir roh jahat dari orang itu, dan roh jahat itu taat kepada Yesus. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, melalui sabdanya hari ini, Yesus mengajarkan kita tentang kekuasaan dan otoritasnya sebagai anak Allah yang mampu mengatasi kekuatan kegelapan. Sebagai pengikut Kristus, kita tentu saja harus hidup menyerupai Yesus, berjuang untuk mengambil bagian dalam karya pewartaan Yesus. Kita diminta untuk memiliki sikap terbuka dan tulus saat menerima pengajaran Tuhan. Hati nurani yang bersedia menerima kebenaran Tuhan memungkinkan kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Ketika kita memiliki hati nurani yang peka, kita lebih mudah mengenali kebenaran dan mampu membedakan antara ajaran yang benar dan ajaran yang salah, antara pengaruh-pengaruh yang benar dan pengaruh-pengaruh yang salah. Ini melibatkan kesediaan untuk berubah dan tunduk pada firman Tuhan. Artinya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus melaksanakannya dalam kehidupan harian kita. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, seperti Yesus yang mengusir roh jahat, kita juga perlu bersikap tegas terhadap kegelapan hati nurani kita. Ini bisa berupa kebiasaan-kebiasaan buruk kita, pikiran-pikiran negatif, atau sikap-sikap hidup kita
yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, yang jauh dari ajaran-ajaran iman kita. Hati nurani yang sejalan dengan ajaran Yesus memberikan kebebasan, memberikan kedamaian, dan memberikan sukacita bagi hidup kita. Dengan mengandalkan kuasa Yesus, kita mampu mengatasi godaan dan cobaan yang mungkin mengganggu kehidupan kita, yang mungkin mengganggu hati nurani kita. Dengan menjaga hati nurani yang bersih, kita menciptakan ruang bagi pertumbuhan rohani kita, bagi pertumbuhan iman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, diperlukan keterbukaan hati dan budi kita untuk bekerja sama dengan rahmat Tuhan, dan kesediaan kita untuk terus belajar, untuk terus berkembang, untuk terus membina hubungan kita yang mendalam dengan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi gereja, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu, agar semakin mampu mendengarkan sabda putra-Mu dalam kehidupan berumah tangga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi masyarakat, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus, agar masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, ya Bapa, dampingilah mereka yang sedang menderita karena sakit fisik maupun karena mental. Sentuhlah mereka dengan sentuhan kasih-Mu, agar mereka tetap kuat dan mantap dalam iman, harap dan kasih akan pembebasan yang sejati dalam Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami memperbaiki segala keretakan hidup kami, agar senantiasa berusaha dan dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mendengarkan sabda-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati.
Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita mohon berkat penutup dari imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus,